Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Dalam seri ke-145 ini, dengan para pemain, Ashari sebagai Jalak Kuning, Aik sebagai Rara Kemuning, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Diki sebagai Pranohito, Naryo sebagai Mahoyaso, dan pengantar cerita Asti Suhastra. Aksi Jalak Kuning dan Rahastri Kandi tak bisa berbuat apa-apa setelah Wirok Kidul bunuh diri. Keduanya hanya bisa menarik napas panjang, dan setelah itu mendekati wanita yang diculik oleh Wirok Kidul itu. Wanita itu memandang lemah ke arah Paksi Jalak Kuning, dan wajahnya kelihatan pucat karena rasa takut yang masih menyelimuti dirinya. Nona, siapa kau ini sebenarnya? Apakah kau warga desa Kendang? Benar, Tuan. Saya memang warga desa Kendang. Nama saya Rara Kemuning. Lalu kenapa kau sampai diculik oleh orang itu? Apakah sebelumnya kau pernah mempunyai persoalan dengannya? Tidak, Tuan. Saya tidak pernah mempunyai persoalan dengan orang itu. Lagi pula, saya tidak tahu siapa mereka. Orang itu tiba-tiba saja membawa saya secara paksa sambil menotok saya. Dan itu saya alami setelah kebakaran terjadi, Tuan. Jadi kau sama sekali tidak mengenal siapa orang itu? Iya, Tuan. Kalau boleh tahu, apakah Tuan berdua teman dari orang yang menolong saya? Maksudmu, apakah ada orang lain yang juga menolongmu? Iya. Dia sekarang tengah berkelahi dengan salah seorang yang membuat kerusuhan tadi. Saya rasa orang itu masih berkelahi di sana. Sebaiknya Tuan lihat saja. Barangkali orang itu butuh pertolongan. Oh, siapa orang itu? Sukagraha. Bagaimana kalau kita lihat orang itu? Ayolah. Sebentar, Kakang. Rara Kemuning. Iya. Di sebelah mana orang itu berkelahi? Di sebelah kaki bukit ini. Aku rasa orang itu masih berkelahi. Baiklah. Kau sendiri bagaimana sekarang? Apakah bisa kembali ke pondokmu tanpa kami antar? Iya. Aku bisa kembali sendiri. Terima kasih atas pertolongan kalian. Iya, hati-hatilah. Ayo, Kakang. Hup, hup. Sementara itu di tempat lain, nampak dua orang berkepandaian tinggi tengah berkelahi dengan sengit. Matahari kelihatan semakin redup, cahayanya benar-benar kandas di telan senja. Namun sekalipun suasana mulai gelap, keduanya masih berkelahi dengan seru. Orang tua, sebaiknya menyingkirlah dari hadapanku. Kau tak perlu campur tangan dengan urusanku. Enak saja kau bicara, anak muda. Sekalipun wanita-wanita yang kau culik bukan berasal dari desaku, tapi aku harus tetap menolongnya. Kau tidak bisa berbuat seenak perutmu. Rupanya kau sudah bosan hidup. Berani berhadapan dengan Pranohito. Campur tanganmu ini hanya akan membuatmu rugi sendiri, orang tua. Sombong sekali kau, anak muda. Sekalipun kau mempunyai kepandaian yang tinggi, tetapi kau belum cukup pengalaman untuk melawanku. Aku orang yang sudah cukup makan asam garamnya kehidupan. Nah, lebih baik serahkan saja dirimu pada warga desa Kendang. Ulahmu telah merugikan orang-orang yang tidak berdosa itu. Kau pikir aku ini apa? Menyerahkan diri begitu saja pada orang-orang desa tolol itu? Sudahlah, orang tua. Sebaiknya kau saja yang menyingkir dari hadapanku. Aku tidak biasa menghadapi orang tua bodoh sepertimu. Kurang ajar, kurang ajar. Rupanya kau memang anak muda yang tidak mempunyai tata krama. Mulutmu terlalu lancang bicara. Baik. Rupanya aku memang harus memberi pelajaran kepadamu. Kau memang tidak bisa menyerah begitu saja sebelum tanganku yang tua ini menghajarmu. Jangan banyak bicara, orang tua. Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatanmu. Baik. Nah, bersiap-siaplah untuk menerima seranganku. Sambatlah nama gurumu.
agar kekalahanmu tidak terlalu memalukan. Keparat, jangan bawa-bawa guruku. Terimalah ini. Kakang, kedengarannya orang yang berkelahi itu berasal dari sebelah sana. Ayo. Sebentar. Kita tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Kita intip dulu bagaimana perkelahian itu. Di samping itu, aku juga mau tahu siapa orang yang tengah berkelahi itu. Baiklah, Kakang. Ayo. Pranohito terus menerjang dengan ganas. Pukulannya berkali-kali menghajar ruangan kosong. Sementara orang tua yang menjadi lawannya belum sempat memberikan serangan balasan. Di sisi lain, diam-diam Paksi Jala Kuning dan Rahastri Kandi menyelinap di balik semak-semak. Kakang, lihat. Bukankah itu ayahmu? Kupikir siapa yang berkelahi. Ternyata... Kakang, sepertinya ayahmu mulai terdesak. Kita harus membantunya sebelum terlambat. Nanti dulu. Aku tidak yakin kalau ayahku akan kalah menghadapi orang itu. Aku tahu benar kemampuan ayahku. Tapi Kakang, keadaan ayahmu benar-benar terjepit. Apakah Kakang akan menunggu sampai beliau terluka? Atau roboh tidak berdaya setelah dihajar laki-laki itu? Kau tidak perlu cemas. Lihat saja nanti. Aku yakin ayah dapat mengatasi serangan-serangan orang itu, Adi. Kakang kelewatan. Aku tidak bisa berdiam diri seperti ini. Aku harus turun tangan. Adi Sokagraha, tunggu! Tidak! Kakang tidak perlu mencegahku. Sokagraha. Sokagraha. Menyingkirlah. Ini bukan urusanmu. Biarlah orang ini Paman yang menghadapinya. Tidak, Paman. Kita akan hadapi orang itu berdua. Paman perlu bantuan. Sokagraha. Paman harap kau mau mendengar kata-kata Paman. Dia bukan lawanmu. Serahkan saja orang ini pada Paman. Kenapa harus kau cegah orang tua? Kalau memang dia ingin turun tangan membantumu, biarkan saja. Aku toh masih mampu menghadapinya. Jangankan hanya 2 orang, 10 orang macam kalian pun aku masih sanggup melayaninya. Lah, keparat, manusia congkak. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Bertanggung jawab? Apanya yang harus ku pertanggungjawabkan? Sudahlah, kau tak perlu banyak sesumbar. Kalian berdua tak ada apa-apanya dan tidak mungkin mampu membunuhku. Kesombonganmu tidak akan bercokol lama di dalam hatimu. Sebentar lagi, kau akan merasakan bagaimana tajamnya pedangku. Bungkam mulutmu. Kau tidak perlu tertawa lagi, karena kau akan segera menyusul 2 orang temanmu tadi. Apa yang kau lakukan pada kedua orang temanku itu? Rupanya masih juga bisa kau mengumbar pertanyaan. Baik, aku akan menjawabnya. 2 orang temanmu itu telah kukirim ke neraka. Nah, apakah kau sudah puas? Keparat, jadi kau telah membunuh 2 orang temanku? Iya, dan sebentar lagi kau akan segera menyusulnya. Setan alas. Sokagraha, lebih baik kau menepi saja. Serahkan orang ini padaku. Tidak, Paman. Lebih baik kita serang saja bersama orang ini. Dia sudah cukup banyak meresahkan warga desa Kendang. Iya, aku lebih senang kalian mengeroyokku. Dengan begitu akan lebih cepat aku menyelesaikan pekerjaan memuakan ini. Ayo, majulah kalian. Aku akan segera menyiapkan Aji Telang Dewoku. Pranohito segera mundur selangkah. Kemudian dia pun segera merentangkan kedua tangannya sambil menatap tajam ke arah Rahastri Kandi dan Empu Mahoyaso. Tapi belum sempat dia melakukan apa-apa, tiba-tiba dari arah lain muncul Paksi Jala Kuning menerjangnya. Kurang ajar, licik. Rupanya keberanian kalian hanya bisa dari belakang saja. Aku rasa juga tidak berbeda dengan kau. Bukankah kau sendiri berbuat jahat secara diam-diam? Kau sengaja membakar rumah-rumah warga desa hanya untuk memancing kelengahan orang. Dan setelah warga desa kalang kabut,
kau atur teman-temanmu untuk menculik gadis-gadis yang tidak berdosa. Apakah ini bukan berarti kau pun telah bertindak licik? Baik. Baik kalau begitu. Jadi kita sama-sama telah melakukan tindakan yang licik. Ayo, lanjutkan pertarungan ini. Majulah kalian bertiga. Dan rasakanlah aji telang dewoku ini. Jala Kuning, berhati-hatilah. Menepilah sebentar. Kita harus mengatur jarak untuk melawan orang ini. Baik, Ayah. Sokagraha, orang ini cukup berbahaya. Kita harus menerjang dengan cepat sebelum ia menggunakan ajiannya. Apakah ajian yang dimilikinya cukup berbahaya, Paman? Iya, ajiannya cukup berbahaya sekali. Oh. Belum lama sebelum kau datang, ia sempat menggunakan ajiannya. Dan aku hampir saja celaka. Lihatlah baik-baik tatapan matanya. Di kedua matanya itulah Prunohito menyimpan kekuatannya. Aku harus segera merapal ajian telang dewoku sebelum ia sempat menyerangku. Sokagraha, ayo terjang! Setan alas, rupanya kalian benar-benar tidak ingin memberiku kesempatan padaku. Sampai kapanpun, aku tidak akan memberi kesempatan padamu untuk menyerang. Prunohito kali ini benar-benar kewalahan. Dia tak sempat berbuat banyak, apalagi untuk merapal ajian telang dewonya. Beberapa kali dia hampir terkena hajaran musuhnya. Empu Mahoyaso yang mengetahui Prunohito mulai kewalahan, terus menerjangnya dengan gesit. Aku benar-benar tidak mempunyai kesempatan yang baik untuk merapal ajianku. Aku harus mencari akal untuk melarikan diri. Ayo, Prunohito, tunjukkan kesombonganmu. Kenapa sejak dari tadi kau hanya menghindar saja? Kalau memang merasa kalah, sebaiknya hentikan saja perkelahian ini. Dan setelah itu, bertanggung jawablah atas perbuatanmu. Jangan banyak mulut. Aku belum kalah. Serang saja sekuat tenaga kalian. Nanti kalian bertiga akan tahu bagaimana kehebatanku. Omong kosong. Dari tadi pun kau tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi untuk mengalahkan kami. Keparat, aku benar-benar kehabisan akal untuk melarikan diri. Kenapa aku jadi bodoh? Bukankah aku bisa melompat ke atas bukit ini? Toh bukit ini tidak terlalu tinggi. Setelah itu barulah aku merapal ajianku. Sokagraha, ayo kita kejar. Jangan biarkan orang itu lolos. Iya. Ayo. Prunohito terus melompat menginjak batu-batu besar yang terdapat di punggung-punggung bukit. Setelah beberapa saat melompat ke sana kemari, akhirnya dia tiba di puncak bukit. Dan saat itu pula, dia merapal ajian telang dewa. Sementara itu, Empu Mahoyaso, Paksi Jala Kuning dan Rahastri Kandi masih melompati bebatuan besar untuk mengejar Prunohito. Setelah ketiganya sampai di bibir puncak, tiba-tiba saja mereka pun tersentak kaget. Dasar manusia-manusia bodoh. Rasakanlah ajian telang dewaku ini. Seketika itu juga, tubuh Rahastri Kandi terpental, dihajar oleh pukulan gaib dari mata Prunohito. Tubuh wanita yang menyamar sebagai laki-laki itu terus bergulingan ke bawah. Keparat, jangan lari kau. Sokagraha! Kelihatannya ia pingsan. Kasihan sekali. Aku harus melihat bagian dadanya. Sepertinya pukulan gaib itu tadi cukup keras. Sokagraha, seorang wanita. Tidak mungkin. Bukankah ia mengatakan bahwa ia seorang laki-laki? Apakah dia tengah menyamar? Gila. Aku telah berani berbuat lancang. Untung saja dia dalam keadaan pingsan. Tapi aku toh tidak tahu kalau ia seorang wanita. Sebaiknya aku rapihkan letak pakaiannya. Aneh sekali. Aku tidak pernah menyangka kalau ia seorang wanita. Aku jadi penasaran ingin melihat kumisnya. Iya, kumis ini asli atau tidak.
Perlahan paksi jalak kuning menyentuh wajah Rahastri Kandi. Sesaat lamanya dia menatap kumis tipis itu. Dan setelah itu, paksi jalak kuning segera mencabutnya. Benar. Ini kumis palsu. Lalu apa maksudnya Sukagraha menyamar sebagai laki-laki? Padahal kalau perhatikan, wajahnya sangat cantik sekali. Siapa sebenarnya Sukagraha? Paksi Jalak Kuning. Bagaimana keadaan Sukagraha? Ayah. Aku belum tahu bagaimana keadaannya. Kelihatannya kau gugup. Kenapa? Apa yang terjadi terhadap temanmu itu, Jalak Kuning? Maafkan aku, Ayah. Aku telah berbuat lancang. Tapi sebenarnya aku tidak tahu kalau ia seorang wanita. Wanita? Bicara apa sebenarnya kau ini, Jalak Kuning? Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Ayah. Maksudku Sukagraha. Rupanya ia seorang wanita. Makanya aku tidak berani menyentuhnya. Sukagraha seorang wanita? Iya, Ayah. Iya. Kalau begitu dugaanku benar. Sebelumnya pun aku sudah menduga kalau ia seorang wanita. Ya, sudahlah. Mungkin ada sebabnya kenapa ia menyamar sebagai laki-laki. Coba aku periksa bagaimana keadaan lukanya. Mudah-mudahan saja lukanya tidak parah. Aku penasaran sekali ingin mengetahui siapa sebenarnya dia. Kasihan sekali. Kalau ku tahu ia seorang wanita, mungkin sejak pertama bertemu, aku tak akan berani berbuat lancang kepadanya. Apakah dia Rahastri Kandi? Tidak. Rasanya tidak mungkin kalau dia Rahastri Kandi. Kalau betul dia, mungkin sejak beberapa hari yang lalu ia sudah mengatakan siapa sebenarnya dia. Sepertinya Ayah sudah memeriksa keadaan Sukagraha. Bagaimana, Ayah? Luka Sukagraha cukup parah. Ia harus segera dibawa ke rumah. Kalau begitu, ayolah kita bawa Ayah. Kalau tidak segera diobati, aku khawatir akan terjadi apa-apa. Kau bawalah. Nanti Ayah menyusul. Di balik semak belukar itu tadi Ayah lihat ada seekor kuda. Ambillah. Kau bisa membawa Sukagraha dengan kuda itu. Baik, Ayah. Jalak Kuning segera bergegas ke balik semak belukar yang tak jauh dari tempat itu. Memang benar, di tempat itu ada seekor kuda. Dengan cepat dia segera mengambil kuda itu. Dan sebentar kemudian, Jalak Kuning sudah memacu kudanya menuruni bukit bersama Rahastri Kandi yang terluka. Hiya! Kenapa Ayah belum juga pulang? Katanya wanita ini terluka cukup parah. Kenapa tidak segera diobati? Dia mulai siuman. Di mana aku ini? Aduh, sakit sekali dadaku. Adi, sekarang kau berada di rumah. Dadaku sakit sekali, Kakang Jalak Kuning. Sabarlah. Nanti pun ayahku kembali. Beliau mungkin sekarang sedang melihat keadaan desa Kendang. Tahanlah sebentar lukamu itu. Nanti jika ayahku sudah datang, kau akan segera kembali diobati. Menurut ayahmu, bagaimana keadaan lukaku ini, Kakang? Adi, menurut ayahku, lukamu tidak seberapa. Nanti pun akan sembuh setelah diobati. Adi, kalau boleh tahu, siapa kau ini sebenarnya? Kenapa kau menyamar sebagai laki-laki? Maafkan aku, Kakang. Mungkin aku berdosa telah membohongimu. Ya, aku mengaku sebagai seorang laki-laki. Ya, padahal aku ini seorang wanita. Penyamaranku sebagai laki-laki sebenarnya hanya untuk memudahkan perjalananku
agar tidak diganggu oleh orang-orang yang biasa mengganggu wanita. Dan ketika aku akan membuka penyamaranku waktu itu, tiba-tiba saja aku bertemu denganmu, Kakang. Lalu siapa namamu sebenarnya? Aku tidak percaya kalau nama aslimu Sokagraha. Namaku memang bukan Sokagraha. Namaku sebenarnya Rahastri Kandi. Apa? Rahastri Kandi? Dadaku sakit sekali. Adi, tunggulah sebentar. Aku sendiri sebenarnya sangat mencemaskanmu. Sayang aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Kalau saja aku bisa, mungkin aku sudah menolongmu. Mungkin itu ayahku datang. Tunggulah sebentar. Aku akan melihatnya. Jalakuni, bagaimana keadaan Sokagraha? Dia sudah sadar, ayah. Tapi keadaannya sangat menyedihkan sekali. Cepatlah tolong dia, ayah. Kelihatannya kau sangat mencemaskan sekali keadaannya. Iya, ayah. Iya. Apakah kau sudah bicara banyak dengannya? Sudah, ayah. Lalu siapa dia sebenarnya? Menurut pengakuannya, dia Rahastri Kandi, ayah. Rahastri Kandi. Pantas sekali kau kelihatan cemas. Ya, sudahlah. Kau temanilah dia dulu. Ayah akan membuatkan ramuan sebentar. Baik, ayah. Paksi Jalak Kuning kemudian segera melangkah kembali ke dalam ruangan bilik, di mana Rahastri Kandi dibaringkan. Tapi begitu dia kembali ke ruangan bilik itu, Rahastri Kandi kembali terkulai pingsan. Dia pingsan lagi. Kalau saja aku bisa meramu obat-obatan seperti ayah, mungkin sejak tadi dia sudah kuobati. Tidak kusangka ternyata Rahastri Kandi sangat cantik sekali. Tapi apakah mungkin ia bisa menjadi istriku? Sekalipun ia calon istriku, sementara aku mempunyai persoalan yang sangat mencemaskan hatiku. Sang Hyang Agung, tolonglah aku ini. Jalak Kuning, minggirlah sebentar. Dia pingsan lagi, ayah. Ya, tidak apa-apa. Nanti juga siuman. Biar kuborehkan dulu bagian dadanya dengan ramuan ini. Nanti kalau dia siuman, suruh minum ramuan yang ini. Iya, ayah. Nah, jagalah dia baik-baik. Setelah nanti dia minum ramuan ini, biarkan dia sendirian di ruangan bilik ini. Iya, ayah. Setelah beberapa hari diobati oleh Empu Mahoyaso, ayahnya Kakang Jalak Kuning, akhirnya lambat laun, lukaku pun sembuh, Kakang. Tapi saat itu, aku benar-benar merindukan Kakang Kameswara. Pertemuanku dengan Paksi Jalak Kuning sama sekali tidak membuahkan perasaan yang lain. Lalu bagaimana dengan Paksi Jalak Kuning sendiri? Apakah dia sudah mengungkit-ungkit tentang kau sebagai calon istrinya? Iya, dia memang mulai mengungkit-ungkit tentang perjodohan itu. Tapi saat itu, aku belum bisa mengungkapkan atau memutuskan tentang perjodohan itu. Sementara pertemuanku dengannya belumlah begitu lama. Tapi bukankah paling tidak kau sudah memahami bagaimana wataknya dan juga kepribadiannya? Iya, tapi itu belum seluruhnya, Kakang. Jalak Kuning yang aku kenal saat itu baru hanya sebagian kecil yang ku ketahui tentang kepribadiannya. Lalu bagaimana dengan Pronohito? Apakah dia kembali mengancam keselamatan warga desa Lemah Abang? Tidak, Kakang. Sejak peristiwa itu, Pronohito tidak pernah muncul lagi. Apakah Kakang pun mengenal siapa Pronohito? Iya, aku mengenal Pronohito ketika terjadi peristiwa yang sama. Seperti apa yang kau alami? Jadi dia pun telah membuat ulah di tempat lain? Benar. Tapi ketika ia bentrok denganku, dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Bahkan sekarang ia terluka. Untung saja gurunya muncul. Kalau tidak, mungkin aku pun tidak tahu bagaimana keadaannya. Pronohito memang tidak berbeda dengan gurunya Ki Sabalangit. Dari kejadian itu yang memprihatinkan adalah kematian Brahmana Brahmacari. Apa? Bapak Brahmana Brahmacari telah tewas? Iya, beliau meninggal. Kasihan sekali. Sang Hyang Agung, terimalah orang baik itu di sisimu, sesuai apa yang telah dilakukannya di dunia ini. Ya, aku sendiri pun merasakan kebaikannya, sekalipun aku baru mengenalnya. Baiklah, Kakang. Aku akan melanjutkan cerita tentang perjalananku ini. Tapi aku benar-benar serius untuk menjalani hidup bersamamu. Ya, terus terang, aku mulai jatuh cinta padamu. Maafkan aku, Kakang. Bukan aku bermaksud menolak keinginan orang tua kita. Aku butuh waktu untuk mengenalmu lebih jauh lagi. Sekalipun aku sudah tahu sebagian dari pribadimu. Tapi itu bukan berarti aku bisa menerima begitu saja. Lalu sampai kapan aku harus menunggumu? Secara tidak langsung, kau sebenarnya ingin menolak keinginan orang tua kita masing-masing. Kenapa Kakang berkata demikian? Aku hanya butuh waktu, Kakang. Lagi pula, apa untungnya jika menikah tanpa didasari rasa cinta, rasa saling pengertian? Apakah keinginan Kakang menikah denganku hanya karena orang tua? Atau karena ikatan perjodohan yang seharusnya tidak demikian? Bukan hanya itu, Rahastri Kandi. Lagi pula, bukankah aku sudah mengatakan padamu bahwa aku mulai mencintaimu? Iya, baiklah. Kalau memang Kakang mulai mencintaiku, tapi aku harap Kakang pun mengerti perasaanku. Kalau memang Sang Hyang Agung menakdirkan kita bersatu, apapun rintangannya, kita pasti akan bersatu. Kakang tidak perlu cemas. Rahastri Kandi, terus terang, aku takut kehilangan kau. Aku sudah memasrahkan seluruh hidupku untukmu. Dan aku minta kau tidak menyakitiku, apalagi memutuskan ikatan perjodohan ini. Percayalah, Kakang, aku tidak akan menyakitinmu. Tapi kau sendiri pun harus menjaga perasaanku, Kakang. Kalau Kakang tidak mau disakiti, begitu juga dengan aku. Iya, aku berjanji tidak akan menyakitimu. Kakang, aku sudah cukup lama berada di tempatmu. Kerinduanku dengan ibuku mulai terasa. Kalau kau tidak keberatan, aku bermaksud untuk pulang ke Palwasambu. Jadi kau ingin kembali ke Palwasambu? Iya, benar, Kakang. Kalau Kakang tidak keberatan. Ya, terserah kaulah. Toh kesehatanmu sudah pulih kembali. Tapi kalau boleh, aku akan mengantarmu. Apakah kau keberatan? Tidak, Kakang. Tapi menurutku kalau bisa, Kakang dan ayah Kakang jangan ke Palwasambu dulu. Toh masalah ini bisa kuceritakan pada ibu. Kau selalu saja mengelak dari keinginanku, Rahastri Kandi. Aku bukannya mengelak, Kakang. Aku hanya... Ya, sudahlah. Mungkin kau benar. Aku memang perlu waktu untuk melakukan sesuatu demi kau. Ku tinggal dulu. Kakang! Rahastri Kandi tertegun sesaat lamanya melihat Paksi Jalak Kuning meninggalkannya begitu saja. Dia seolah-olah tak bisa berbuat apa-apa melihat calon suami yang dijodohkan ibunya itu melangkah begitu saja. Kakang, tunggu sebentar. Ada apa lagi? Aku kira tak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Kenapa Kakang jadi bersikap demikian? Bukankah Kakang ingin berbincang-bincang denganku? Iya, semula aku memang ingin berbincang-bincang denganmu. Tapi setelah kau bicara demikian, aku seakan-akan kehilangan gairah. Sudahlah, Rahastri Kandi. Aku kira tak perlu kita persoalkan. Seharusnya Kakang jangan bersikap begitu. Bukankah kita akan membina dan menumbuhkan hubungan yang lebih dekat? Kalau kita tidak mempunyai rasa saling pengertian, maka sampai sejauh manapun kita akan sulit untuk bersatu, Kakang. Kakang, aku minta maaf kalau kata-kataku tadi telah menyinggung perasaan Kakang. Mengenai rencana Kakang ingin mengantarku, aku tidak keberatan. Aku rasa orang tua kita memang harus saling bertemu. Iya,
Walaupun rencana perjodohan ini masih kuanggap samar-samar. Rastri Kandi, aku tidak ingin kau memaksakan diri mengajakku dan ayahku ke tempat tinggalmu. Kalau kau keberatan, aku juga tidak marah. Tidak, Kakang. Aku tidak memaksakan diri. Aku memang salah. Tidak seharusnya aku bicara demikian. Bagaimana kalau kita kembali ke sana? Iya. Malam terus mengalir dengan lembut, sementara waktu saling berkejaran tanpa jelas di mana berhentinya. Kembali Rahastri Kandi berbincang-bincang dengan Paksi Jalak Kuning. Kemudian pada keesokan harinya, Rahastri Kandi pergi sendirian ke sebuah padang yang ditumbuhi oleh rerumputan yang rimbun. Aku sebenarnya belum menginginkan Kakang Paksi Jalak Kuning untuk datang ke Palwasambu. Tapi aku khawatir sendiri. Seandainya pertemuan ini kuceritakan pada ibu, tentunya ibu menginginkan agar Kakang Paksi Jalak Kuning datang. Pikiranku masih terbayang Kakang Kameswara. Entah sekarang dia berada di mana. Hatiku semakin terombang-ambing dalam ketidakpastian. Ya, sebenarnya untuk apa aku memikirkan Kakang Kameswara lagi? Bukankah aku sendiri telah memutuskan hubungan dengannya? Mau tidak mau, aku harus bisa melupakan Kakang Kameswara, sekalipun aku mencintainya. Kalau ku perhatikan, ya, sebenarnya Kakang Paksi Jalak Kuning orang yang penuh tanggung jawab. Dan sepertinya ia termasuk lelaki yang baik. Aku memang harus mulai memikirkannya. Dan saatnya untuk menentukan pilihan. Tapi apakah cukup hanya dalam waktu yang singkat menilai sikap Kakang Paksi Jalak Kuning? Sementara aku belum tahu dengan jelas bagaimana kepribadiannya yang sesungguhnya. Baiklah, aku rasa aku harus mengadakan hubungan pendekatan lebih akrab lagi. Untuk melangkah ke jenjang pernikahan bukanlah hal yang gampang. Apalagi masing-masing belum saling mengenal lebih jauh. Oh, ada orang berkuda menuju kemari. Siapa orang itu? Wah, tidak mungkin kalau Kakang Paksi Jalak Kuning. Soalnya dia tidak tahu kalau aku pergi ke tepi padang ilalang ini. Oh! Selamat datang di padang ilalang ini, Nona. Siapakah kau? Rasanya aku belum pernah mengenalmu. Tentu saja kau belum pernah mengenalku. Karena baru kali ini kita bertemu. Namaku Seruni. Kau sendiri siapa? Namaku Rahastri Kandi. Nona Seruni, ada apa ini sebenarnya? Kenapa sepertinya kau sinis memandangku? Aku mau tahu. Apakah kau sudah cukup lama mengenal Paksi Jalak Kuning? Belum. Baru beberapa hari saja. Tapi orang tua kami sudah cukup lama saling mengenal. Nona Seruni, aku semakin tidak mengerti dengan kata-katamu. Nanti pun kau akan mengerti. Mulai hari ini, aku minta kau jangan mendekati dia lagi. Kenapa? Lagi pula apa urusanmu menyuruhku menjauhi Kakang Paksi Jalak Kuning? Semula kita memang tidak mempunyai urusan. Tetapi setelah aku mengetahui bahwa kau mempunyai hubungan dengan dia, maka mulai sekarang kita mempunyai urusan. Aku tidak main-main memperingatkanmu. Sekali lagi, aku minta kau jauhi Kakang Paksi Jalak Kuning. Tidak, aku tidak akan menjauhinya sebelum kau memberikan alasan yang kuat untuk melarangku. Aku tidak akan menjelaskan apa alasanku melarangmu untuk mendekati Kakang Paksi Jalak Kuning. Yang jelas, ia mempunyai tanggung jawab yang tidak bisa dielakkan begitu saja. Aku masih tidak mengerti dengan kata-katamu.
Kalau kau tidak mau menerangkan apa alasanmu, baik, aku pun bisa. Aku tidak akan menjauhi Kakang Paksi Jalak Kuning, siapapun orang yang melarangnya, termasuk kau. Apalagi tidak jelas siapa kau sebenarnya. Nona Seruni, kau harus tahu bahwa aku adalah calon istrinya. Oh. Jadi aku harap jangan membuat persoalan yang tidak-tidak atau merusak hubungan yang sedang kami bina. Jadi kau ini calon istrinya? Pantas sekali kau tidak ingin menjauhinya. Kasihan sekali. Kau seorang wanita cantik, tetapi begitu mudah kau jatuh ke tangan seorang laki-laki buaya seperti Paksi Jalak Kuning. Cukup! Aku tidak ingin kau mengumbar kata-kata fitnah di depanku. Pergilah. Aku tidak mengharapkan kehadiranmu di sini. Enak saja kau mengusirku dari tempat ini. Kau orang baru di sini, Rahastri Gandhi. Aku sudah cukup lama mengenal daerah ini. Dan aku sudah menganggap tempat ini adalah tempatku. Jadi kalau kau mengusirku, berarti kau manusia yang tidak tahu diri. Sebaiknya turuti saja saranku. Jauhi Kakang Paksi Jalak Kuning kalau kau mau selamat. Tetapi kalau kau mau menanggung akibat yang menyedihkan, silahkan dekati sesuka hatimu. Kau pikir aku takut dengan ancamanmu? Tidak. Sejauh manapun ancamanmu, aku tidak akan mundur. Tetapi kalau kau menjelaskan apa alasanmu dan bisa aku terima dengan akal sehat, maka aku pun akan menjauhinya. Nah, katakanlah, apa alasanmu yang sebenarnya? Oh, keras kepala juga kau rupanya. Aku tetap tidak akan menjelaskannya. Asal kau tahu saja, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya terhadapku. Apa? Oh, apa yang telah dilakukannya padamu? Tanyakan saja pada orang itu. Seruni, tunggu sebentar. Ada masalah apa sebenarnya Kakang Paksi Jalak Kuning dengan Seruni? Aku melihat sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Aku harus tanyakan hal ini pada Kakang Paksi Jalak Kuning. Aku harus tahu apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka. Kalau saja keduanya memang mempunyai hubungan dan mempunyai masalah, mulai hari ini juga aku harus meninggalkan Kakang Paksi Jalak Kuning. Tidak kusangka, ternyata laki-laki yang selama ini kuanggap baik tidak lebih dari orang munafik. Setelah kepergian Seruni, hati Rahastri Kandi benar-benar gelisah. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Bayangan wajah Paksi Jalak Kuning yang semula hadir di benaknya tiba-tiba saja jadi lenyap ditelan kekecewaan. Sambil melemparkan pandangannya ke arah padang rumput yang menghampar, Rahastri Kandi melangkah meninggalkan tempat itu. Tapi baru saja beberapa tindak melangkah, tiba-tiba dari arah lain terdengar langkah seekor kuda. Kakang Paksi Jalak Kuning. Dari mana dia tahu aku ada di sini? Apakah Seruni yang memberitahukannya? Ya. Tapi kebetulan, dengan kehadirannya di sini, aku bisa menanyakan tentang gadis itu. Hampir saja aku putus asa mencarimu. Ternyata kau berada di sini, Rahastri Kandi. Untuk apa Kakang mencariku? Kenapa bicara seperti itu, Rahastri Kandi? Kau seolah-olah tidak senang dengan kehadiranku. Apakah aku mengganggumu? Aku tidak merasa terganggu dengan kehadiran Kakang. Tapi justru aku merasa terganggu dengan sikap Kakang yang tidak jujur. Aku tidak mengerti apa maksudmu, Rahastri Kandi. Bicaralah yang jelas. Lagi pula apa yang tidak jujur dengan sikapku ini? Kakang tidak perlu berpura-pura di hadapanku. Aku rasa aku tidak perlu menjelaskannya. Sebaiknya bicaralah yang jujur, Kakang. Jujur?
Oh, aneh sekali. Apakah kau pikir selama ini sikapku tidak jujur? Rastri Kandi, lihatlah baik-baik. Apakah aku menyembunyikan sesuatu? Bukankah kau sudah tahu bagaimana sikapku selama ini terhadapmu? Sikap Kakang yang Kakang tunjukkan padaku bukanlah sikap asli Kakang. Aku minta Kakang, Kakang tidak perlu menutup-nutupinya. Bicaralah yang jujur, Kakang. Rastri Kandi. Cukup. Kalau Kakang tidak mau jujur, sekarang juga aku akan pulang ke Pawasambu. Tunggu, Rastri Kandi. Lepaskan tanganku, Kakang. Kakang tidak perlu mencegahku. Tunggu. Mulai hari ini, kita tidak mempunyai hubungan lagi. Aku muak melihat sikap Kakang yang tidak jujur. Rastri Kandi, apakah kau tidak bisa bicara baik-baik? Seharusnya kau jangan bersikap demikian. Ayo, jelaskan dulu persoalannya. Kalau memang aku mempunyai salah, apalagi kau katakan bahwa aku tidak jujur. Aku akan mengakuinya dengan terus terang. Baik, kalau kau mau mengakuinya, aku akan berterus terang. Sebelum kedatanganmu tadi, ada seorang wanita menemuiku. Dia melarangku untuk berhubungan denganmu. Wanita itu sepertinya sangat dendam sekali padamu, Kakang. Seorang wanita. Selama ini aku tidak pernah bergaul dengan wanita manapun selain kau. Ya, ini pasti fitnah. Siapa wanita itu, Rastri Kandi? Dia bernama Seruni. Mendadak wajah Paksi Jalak Kuning merah padam setelah mendengar nama Seruni. Sesaat lamanya dia terpaku. Kemudian dia segera menyembunyikan rasa tegang itu sambil menarik napas panjang. Seruni. Kau tidak perlu terkejut, Kakang. Katakan saja, siapa Seruni itu? Aku tidak tahu siapa Seruni itu, Rastri Kandi. Kakang tidak perlu membohongiku. Jujur saja, bukankah kau tahu siapa Seruni itu? Iya, baiklah. Aku mengaku bahwa aku kenal dengan Seruni. Oh, seharusnya sejak tadi Kakang bicara begitu. Untuk apa kau sembunyi-sembunyikan tentang dia, Kakang? Lalu apa yang pernah kau lakukan terhadapnya? Sudahlah, Rastri Kandi. Aku tidak ingin kau mengungkit-ungkit tentang dia. Lagi pula apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya? Yang jelas, ada hubungannya. Bukankah Kakang sadar bahwa kita telah dijodohkan oleh orang tua kita? Kalau masalah perjodohan ini tiba-tiba ada pihak kedua yang turut campur, apalagi mempunyai sangkut paut denganmu, jelas aku harus mengetahuinya. Aku tidak mau mempunyai calon suami seorang yang munafik, apalagi tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pernah ia lakukan. Jangan Kakang pikir aku tidak sakit hati dengan peristiwa ini. Aku seolah-olah telah dilecehkan kau setelah kehadiran Seruni. Katakan, Kakang, apa yang telah Kakang lakukan terhadap Seruni? Rastri Kandi. Apakah Kakang telah menodainya? Rastri Kandi. Kakang tidak perlu mungkir. Aku ingin kejujuran Kakang. Baiklah. Aku memang kenal dengannya. Dan kau telah menodainya, bukan? Iya. Aku memang telah menodainya. Tapi kau pun harus tahu kenapa aku sampai menodainya. Cukup. Kau tidak perlu memberi alasan tentang kenapa kau menodainya. Beginikah sikap seorang laki-laki? Dan apakah semua laki-laki sepertimu, Kakang? Tidak kusangka. Kakang yang baik dan mempunyai tata krama sopan ternyata tidak lebih dari seorang laki-laki yang munafik. Aku benci padamu, Kakang. Biarkan aku pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Rastri Kandi, tunggu. Pergi. Jangan sentuh aku. Aku tidak ingin bicara denganmu lagi. Dan mulai hari ini, kita tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi. Rastri Kandi, dengar dulu apa alasanku. Kenapa aku sampai menodai Seruni? Semua ini sebenarnya bukan salahku, tapi kesalahan dia. Di mana-mana pun, laki-laki selalu demikian. Tidak pernah mau mengaku salah. Padahal dia telah melakukan perbuatan
akan bisa menghapus kekecewaan. Beginikah sikapmu, Rastri Kandi? Apakah kau memandangku hanya sebelah mata? Aku ingin menceritakan yang sebenarnya. Bukan untuk memberi alasan dari akibat perbuatanku. Tapi ini kenyataan, bahwa aku memang tidak bersalah. Kau akan tahu bagaimana sikap Seruni setelah aku ceritakan yang sebenarnya. Tidak, aku tidak butuh alasanmu. Rahastri Kandi benar-benar kecewa. Sambil mengucurkan air mata, dia melompat meninggalkan paksi jalak kuning yang terpaku seorang diri. Melihat Rahastri Kandi pergi, paksi jalak kuning segera melompat menyusulnya. Sambil meneteskan air mata, Rahastri Kandi melompat meninggalkan paksi jalak kuning. Melihat hal itu, anak tunggal dari Empu Mahoyaso ini segera melesat menyusulnya. Matahari terus condong ke barat. Cahayanya mulai redup diselimuti awan kelabu. Rahastri Kandi terus berlari meninggalkan tepian padang ilalang. Tapi paksi jalak kuning rupanya tidak putus asa untuk terus mengejar sampai akhirnya. Kemudian dia pun mampu menyusulnya. Lepaskan tanganku! Lepaskan! Aku akan melepaskanmu kalau kau mau mendengarkan kata-kataku. Aku mohon sekali, Rastri Kandi. Kau telah menyakitiku, Kakang. Bagaimana mungkin aku bisa mendengarkan kata-katamu? Sekalipun alasanmu bisa kuterima. Sungguh kejam sekali kau, Rastri Kandi. Sekalipun aku tidak bersalah, kau tetap tidak mau mendengarkan penjelasanku. Beginikah sikapmu yang sebenarnya? Rastri Kandi, sekali lagi, aku mohon kau mau mendengarkan alasanku. Setelah itu, silakan kau pertimbangkan keputusanmu itu. Bicaralah, apa alasanmu itu? Ya. 2 tahun yang lalu ayahku kedatangan seorang sahabat, namanya Ki Sinduro. Ia datang bersama anak gadisnya, Seruni. Nah, ketika itu, aku disuruh ayah untuk menemani Seruni. Dan aku sendiri tidak menduga kalau Seruni mempunyai sifat yang ugal-ugalan. Dia anak yang binal. Beberapa kali aku hampir terperosok karena ulahnya. Tapi ketika 6 bulan berlalu, di saat kedatangannya yang kedua kalinya, disitulah aku mulai terjebak. Ia menggunakan sesuatu untuk menaklukkan aku. Aku ingat peristiwa itu terjadi di sebuah lembah. Ketika mengantarkan dia untuk melihat-lihat lembah itu, aku tidak sadar ketika ia membubuhi ramuan perangsang pada minuman yang ia bawa. Tapi setelah peristiwa laknat itu terjadi, barulah aku sadar. Aku siuman dari ramuan itu dalam keadaan tanpa selai baju pun. Aku benar-benar kecewa atas peristiwa itu, Rastri Kandi. Aku menjelaskan ini semua bukan sengaja aku karang-karang agar kau mau menerima alasanku. Tapi ini benar-benar bukan atas kemauanku. Semua itu terjadi tanpa kusadari. Aku mohon kau memahami penjelasanku ini, Rastri Kandi. Lalu, bagaimana setelah peristiwa itu terjadi, Kakang? Aku menyuruh dia untuk kembali ke orang tuanya dan mengancamnya untuk tidak menggangguku lagi. Kalau saja saat itu aku tidak bisa mengendalikan amarahku, mungkin saja Seruni sudah kubunuh. Sungguh kejam sekali kau, Kakang. Sekalipun saat itu kau melakukan perbuatan terkutuk itu tanpa sadar. Kalau kau memang laki-laki sejati, seharusnya kau mau tanggung jawab. Bagaimana mungkin aku harus tanggung jawab? Sementara itu terjadi bukan atas kemauanku, Rastri Kandi. Sudahlah, Rastri Kandi. Aku mohon kau melupakan masalah Seruni. Kau calon istriku, Rastri Kandi. Aku tidak ingin hubungan ini putus begitu saja, sementara aku mulai mencintaimu dengan segenap hatiku. Tidak, Kakang. Biar bagaimanapun, kita harus memutuskan hubungan ini. Aku tidak bisa menerimamu. Kau sudah terlanjur menjadi milik orang lain. Tidak. Aku milikmu, bukan milik orang lain. Aku
Aku mohon kau jangan mengecewakan aku, Rastri Kandi. Aku mencintaimu bukan sekedar untuk main-main, tapi aku mencintaimu dengan seluruh jiwaku. Sekalipun kita tetap tidak bisa bersatu, Seruni jelas mencintaimu, Kakang. Jadi aku harap kembalilah padanya. Aku tidak ingin menyakiti orang lain. Ini keputusanku, Kakang. Ya, sekarang juga aku akan kembali ke Palwasambu. Sampaikan salamku pada ayahmu. Selamat tinggal, Kakang Paksi Jalakuning. Hop! Rastri Kandi! Rastri Kandi! Demikianlah Rahastri Kandi mengalami perjalanan ketika bersama Paksi Jalakuning atau Panji Garit, calon suaminya. Sambil meneteskan air mata, Rahastri Kandi menceritakan semua itu pada Kameswara, Ken Dedes dan juga Empu Purwa. Ketiganya nampak menatap iba, merasakan apa yang dialami oleh Rahastri Kandi. Kakang Paksi Jalakuning terpaksa kutinggalkan. Seharusnya kau tidak bersikap demikian, Rahastri Kandi. Bukankah Paksi Jalakuning sudah menceritakan yang sebenarnya? Dan aku kira ia bicara jujur. Aku percaya Kakang Paksi Jalakuning bicara jujur. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menerimanya, Kakang? Kalau saja dia tidak melakukan perbuatan itu, mungkin aku masih bisa memaafkannya. Apakah kau mencintai Paksi Jalakuning? Secara jujur, ya, aku sebenarnya mulai mencintainya, Kakang. Tapi setelah peristiwa Seruniku ketahui, semua itu seolah-olah kandas begitu saja. Aku sebenarnya tidak menginginkan peristiwa ini terjadi. Tapi mungkin karena kehendak Sang Hyang Agung, semua itu akhirnya terjadi begitu saja. Lalu bagaimana peristiwa selanjutnya? Baiklah, Kakang. Aku akan melanjutkan cerita ini setelah aku meninggalkan Kakang Paksi Jalakuning. Di perjalanan, tiba-tiba aku dijegat oleh Seruni dan seorang kawannya. Aku akan kembali ke Palwasambu. Apa yang kau inginkan sudah kupenuhi, Seruni. Mulai hari ini, aku tidak akan mendekati Paksi Jalakuning lagi. Permisi. Tunggu. Urusan kita belum selesai. Apa lagi yang kau inginkan? Bukankah aku sudah memenuhi apa yang kau pinta? Sekalipun kau sudah memenuhi apa yang kupinta, tapi kau tidak bisa meninggalkan desa ini begitu saja. Apa maksudmu? Maksudku, aku menginginkan kau. Kalau Paksi Jalakuning bisa menyakitiku, maka aku pun bisa menyakiti hatinya. Sekarang, aku memang tidak bisa menyakiti hatinya secara langsung. Tapi sekalipun demikian, aku bisa menggunakanmu sebagai sasarannya. Apa maksudmu, Seruni? Maksudku? Maksudku tidak lain, ingin merusak kehormatanmu. Nah, sekarang lebih baik kau bersiap-siaplah, karena sebentar lagi temanku akan memperkosamu. Biadab, sungguh tidak mempunyai peri kemanusiaan sekali perbuatanmu. Nyala dari hadapanku. Hei, bisa marah juga kau rupanya. Tapi sayang, percuma kau bertingkah macam-macam di hadapanku. Sebaiknya turuti saja kehendakku.
Kau jangan gila, Seruni. Kalau kalian macam-macam, apalagi bermaksud berbuat tidak senonoh terhadapku, jangan menyesal. Jika aku menurunkan tangan kasar, kita sudah tidak mempunyai urusan lagi, Seruni. Enak saja. Sampai kapanpun kita akan tetap mempunyai urusan. Aku tidak akan diam untuk menyakitimu selama dendamku masih membara, Rahastri Kandi. Tapi kenapa harus aku yang menanggung beban dari kesalahan Paksi Jalak Kuning? Lagi pula, menurut yang aku tahu, bahwa itu semua akibat dari ulahmu sendiri, Seruni. Iya, memang. Itu terjadi memang atas ulahku. Tapi kenapa setelah bayi yang kukandung kemudian lahir, Kakang Paksi Jalak Kuning tidak mau mengakui bahwa itu adalah anaknya? Disinilah letak sakit hatiku, Rahastri Kandi. Oh, jadi kau sudah melahirkan anak dari perbuatan bejat itu? Iya. Tapi apakah kau yakin bahwa itu benih dari Kakang Paksi Jalak Kuning? Oh, keparat. Apa kau pikir bayi itu adalah benih dari orang lain? Iya. Siapa tahu benih itu bukan hanya benih Kakang Paksi Jalak Kuning. Artinya, benih dari setiap laki-laki yang kau kencani secara tidak jujur. Kurang ajar. Kau mulai menghinaku. Surobasanto, lumatkan tubuh wanita keparat ini. Perlakukan dia sesuai dengan apa yang kau suka. Cepat! Tanpa banyak bicara lagi, laki-laki yang berdiri di sebelah Seruni segera melesat menerjang Rahastri Kandi. Untung saja Rahastri Kandi sudah siap sejak tadi. Kemudian dengan mudah dia berkelit menghindar dari terjangan Surobasanto. Gila. Ternyata Rahastri Kandi mempunyai kepandaian tinggi juga rupanya. Kalau begitu, aku harus menyelesaikan masalah ini dengan bubuk ramuan yang sudah kusiapkan. Jika tidak, rusaklah semua yang sudah kurencanakan ini. Surobasanto, menyingkirlah. Oh, ingin turun tangan juga kau rupanya, Seruni. Bagus. Kita memang harus menyelesaikan urusan ini. Dengan demikian, tidak akan timbul rasa penasaran di hatimu. Ayo, majulah kau, Seruni. Kau tidak perlu sombong, Rahastri Kandi. Sekalipun kepandaianmu cukup tinggi, tetapi jika berhadapan dengan Seruni, semua itu tidak akan ada artinya. Cukup! Jangan banyak bicara lagi. Kalau kau memang merasa sanggup untuk menjatuhkan aku, lakukanlah. Aku sudah terlalu muak berhadapan denganmu, karena kau tidak lebih dari seorang perusak hubunganku. Ayo perempuan bina, jangan hanya bisa memerintahkan orang lain untuk melawanku, sementara kau sendiri tidak becus untuk berbuat sesuatu. Jaga mulutmu, Rahastri Kandi. Kau akan segera tahu nanti siapa aku setelah merasakan apa yang kulakukan. Untuk merobohkanmu, aku tidak perlu mengeluarkan tenaga terlalu banyak. Hanya dengan serbuk ini, aku rasa kau pun akan terkulai tidak berdaya. Nah, terimalah ini. Rahastri Kandi segera melompat mundur beberapa tombak ketika Seruni menebar serbuk. Tapi malang bagi gadis dari Palwa Sambu itu, rupanya dia sempat merasakan bau dari serbuk itu, sehingga dia merasakan sesuatu yang lain ketika menghela nafas. Aduh, kenapa kepalaku tiba-tiba saja pening? Kurang ajar. Rupanya Seruni telah menebar bubuk racun. Aku harus bisa menahan rasa pening ini. Aku tidak boleh terpengaruh ramuan ini. Tapi kepalaku semakin pening. Aku tidak kuat lagi untuk menahan rasa kantuk dan rasa pening ini. Dewata yang agung. Sudah kukatakan sejak tadi bahwa kau tidak akan sanggup menghadapi Seruni. Tetapi kau tetap saja melawanku. Nah, itulah akibatnya.
Hayo Rahastri Kandi, hisaplah dalam-dalam nikmatnya serbuk itu. Dengan demikian, kau akan segera terbang ke alam mimpimu. Alam yang penuh keindahan. Hayo Rahastri Kandi. Keparat sekali kau Seruni. Kau benar-benar biadab. Aku tidak kuat lagi untuk berdiri. Serbuk itu benar-benar berbahaya. Setelah beberapa saat menghisap bubuk itu secara tidak sengaja, aku pun mengalami tidak sadarkan diri cukup lama, Kakang. Lalu apa yang terjadi setelah kau siuman dari pingsanmu? Lalu aku... Rahastri Kandi, aku butuh penjelasanmu. Bicaralah, apa yang terjadi setelah itu? Aku tidak tahu, Kakang. Yang aku rasakan saat itu, sekujur tubuhku terasa sakit. Dan tubuhku tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Tapi setelah kurasakan beberapa saat, rupanya kesucianku telah lenyap. Akibat perbuatan Seruni dan temannya, Surobasanto. Aku sekarang sudah tidak suci lagi, Kakang. Aku sekarang tidak lebih dari seonggok sampah yang terbuang. Jadi Surobasanto telah memperkosamu? Iya, Kakang. Semua itu terjadi atas perintah Seruni. Hapuslah air matamu, Rahastri Kandi. Aku berjanji akan menyeret dua orang itu. Mereka harus bertanggung jawab. Kalau saja Seruni tidak melakukan perbuatan yang pengecut, aku yakin kau tak akan mengalami hal ini. Pengalaman itulah yang paling menyakitkan hatiku, Kakang. Aku sekarang seolah-olah tidak mempunyai pegangan hidup lagi. Sejak peristiwa itu, aku benar-benar menjadi orang yang putus asa. Sampai akhirnya mengalami sesuatu akibat dari kata-kataku sendiri. Waktu itu, aku memohon pada Sang Yang Agung agar aku bisa melupakan semua yang kualami. Dan ternyata benar, aku sama sekali tidak ingat apa-apa. Setelah aku mengamuk, kemudian kepalaku membentur sesuatu. Saat itu, aku sempat mengalami pingsan sebentar. Dan ketika sadar, aku tidak ingat lagi siapa diriku dan dari mana asalku. Baru setelah beberapa hari kemudian bertemu Kakang, ingatanku dapat pulih kembali. Tapi apa gunanya sekarang aku hidup, Kakang? Rasanya sekarang aku tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Aku malu hidup dengan noda dan nista. Aku malu, Kakang. Rahastri Kandi. Kameswara benar-benar tersentak kaget ketika melihat Rahastri Kandi bangkit kemudian berlari ke dalam sebuah ruangan bilik. Sementara Empu Purwa dan Ken Dedes hanya bisa menatap dengan perasaan iba. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Kameswara untuk menolong Rahastri Kandi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.